Kalau lu nonton TV, terus lihat acara OVJ tahun 2018-an dulu, itu sering ada adegan hipnotis ke artis yang dilakuin sama Bang Ferdiansyah Setiadi. Jadi, dia tuh ngehipnotis orang di acara itu buat ngelakuin hal-hal yang diomongin sama dia. Kayak ngebuat dia tidur atau bikin dia ngelakuin hal-hal konyol yang jadi hiburan di acara itu. Terus, lu juga harusnya udah sering dengar berita orang-orang kehilangan barang atau uangnya yang nilainya bisa sampai ratusan juta gara-gara kena tipu atau terhipnotis. Kasus ini udah banyak banget korbannya sampai-sampai ngebuat para warga Indonesia menjadi resah. Jadi ya, kenapa ini bisa kejadian? Kayak, hipnotis itu nyata nggak sih? Kenapa orang-orang bisa kena hipnotis? Gimana cara kerjanya? Siapa yang nyiptain ini dan apa yang harus dilakuin biar kita nggak kena hipnotis? Apa sih hipnosis itu? Ya, hipnosis bukan hipnotis. Jadi apa yang selama ini kita anggap sebagai keilmuan hipnotis sebenarnya adalah hipnosis. Bedanya apa? Simpelnya gini, hipnosis itu ilmunya. Kalau hipnotis itu orang yang punya keahlian hipnosis. Ya kayak gitar sama gitaris itu. Jadi apa itu hipnosis? Hipnosis adalah kondisi seseorang yang fokus, menurunnya kesadaran perifer, dan meningkatnya kemampuan untuk merespons sebuah sugesti. Jadi, hipnosis itu sebenarnya kayak bikin pikiran kita fokus banget ke satu hal. Sekaligus keadaan badan kita juga rileks total. Nah, pas di kondisi ini, seseorang jadi lebih gampang buat menerima sugesti. Hipnosis biasanya sering dipakai buat terapi, kayak terapi ngurangi rasa sakit, ngatasin trauma, atau bantu orang buat berhenti merokok. Intinya ngebuat pikiran orang tersugesti lah. Terus, siapa yang pertama kali ngelakuin hipnosis ini? Catatan sejarah tertua tentang hipnosis yang diketahui saat ini berasal dari Ebers Papyrus. Ia menjelaskan teori dan praktek pengobatan bangsa Mesir kuno pada tahun 1552 sebelum Masehi. Dalam Ebers Papyrus diceritakan ada sebuah kuil yang dinamakan kuil Bobo atau kuil tidur. Kuil tidur merupakan semacam rumah sakit yang menyembuhkan berbagai penyakit. Di antaranya penyakit yang bersifat psikologis. Pasien dibawa ke kamar gelap untuk tidur dan diobati untuk penyakit tertentu. Perawatan itu meliputi kayak pembacaan mantra, menempatkan pasien dalam kondisi seperti trance atau hipnotis, dan menganalisis mimpi mereka untuk menentukan jenis pengobatannya. Kayak meditasi, puasa, mandi, dan pengorbanan kepada dewa pelindung atau roh yang juga sering dilakuin. Karena hal ini, para pendeta penyembuh ini dipercaya punya kekuatan mistis sama masyarakat. Terus di abad ke-18, ada dokter asal Austria yang namanya Franz Mesmer. Dia percaya kalau tubuh manusia punya energi magnet yang bisa dimanipulasi buat penyembuhan. Dan dia nyebut metode pengobatannya dengan nama mesmerisme. Meskipun idenya dianggap nggak ilmiah, mesmerisme jadi awal mulanya hipnotis modern. Lalu di abad ke-19, prinsip penyembuhan mesmerisme ini dikembangin sama seorang ahli bedah Inggris yang namanya James Braid. Dia yang mulai ngenalin hipnosis ke dunia medis. Dan dia juga yang ngejelasin kalau hipnosis itu fenomena psikologis, bukan sesuatu yang mistis. Dari situ hipnosis mulai diakui secara ilmiah. Nah ini yang bikin gue penasaran. Gimana sih cara kerjanya hipnotis itu? Apakah orang awam kayak kita bisa ngehipnotis orang lain juga? Jadi, hipnotis itu nggak kayak di film-film yang bikin orang bisa langsung jadi robot nggak berdaya. Prosesnya ngelibatin fokus pikiran dan bikin tubuh jadi super santai. Biasanya hipnotis bakal ngajak subjek buat fokus ke sesuatu, kayak suara atau benda tertentu. Pas proses ini, otak kita masuk ke kondisi yang namanya trance. Di kondisi ini, pikiran sadar kita jadi lebih kalem, sementara pikiran bawah sadar lebih aktif. Makanya, sugesti yang masuk jadi lebih gampang diterima. Tapi tenang aja, kalau sugestinya aneh-aneh atau bertentangan sama prinsip kita, otak kita tetap bisa nolak sugestinya. Jadi nggak bisa kayak, lihat koin ini,
dalam hitungan 1, 2, 3, Anda akan menjadi istri saya. Nggak gitu. Yang ada malah ditampar ntar. Yang bikin hipnosis sering dianggap negatif itu gara-gara kasus penipuan yang katanya pakai hipnosis. Ya lu pastinya pernah dengar cerita kayak orang tiba-tiba ngasih semua uangnya gara-gara dihipnotis. Tapi apa benar begitu? Sebenarnya banyak kasus hipnotis yang dipakai buat nipu itu bukan hipnotis beneran. Pelaku biasanya pakai trik psikologis atau manipulasi, kayak ngomong cepet sambil bikin korban bingung. Misalnya mereka bilang, kasih dompetnya cepat. Di tengah kebingungan, korban jadi nurut. Makanya kebanyakan korban yang kena tipu ini biasanya orang yang lagi banyak pikiran. Jadi ini tuh lebih kayak teknik manipulasi pikiran, bukan hipnosis yang sebenarnya. Jadi ya tetap waspada, tapi jangan sampai parno juga. Jadi haruskah kita takut sama hipnotis? Jawabannya enggak. Yang penting hati-hati aja. Hipnotis itu sendiri bukan hal yang bahaya sebenarnya. Yang bikin bahaya itu kalau ada orang yang salah gunain teknik ini buat kepentingan pribadi. Kalau lo ketemu orang asing yang tiba-tiba ngajak ngobrol sambil nyentuh-nyentuh tangan atau ngajak fokus ke sesuatu, langsung jauhin aja. Jangan ngasih mereka kesempatan buat nyoba trik aneh-aneh ke diri lo. Kesimpulannya, hipnotis itu nyata, tapi nggak seajaib yang kita lihat di film-film. Ini alat yang bisa dipakai buat hal baik, tapi juga bisa disalahgunakan kalau jatuh ke tangan yang salah tentunya. Jadi pastiin lo tetap waspada sama hal-hal semacam ini ya. Gitu. Jadi apa yang bakal lo lakuin kalau lo bisa menghipnotis orang?